Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, saya menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi dengan penuh sukacita dan rasa syukur di hadapan Tuhan. Kalau pagi hari ini kembali saya boleh membagikan berkat perenungan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin keadaan kita hari-hari ini terasa berat. Mungkin seperti yang digambarkan oleh Yoel di dalam pasal 2 ini. Hari-hari yang gelap dan kelam kabut, hari-hari yang berawan dan kelam pekat. Mungkin karena pengaruh COVID-19, setiap hari di tahun-tahun ini kita mendengar berita tentang virus yang ganas, yang begitu banyak memakan jiwa. Kematian ada di mana-mana, bahkan pemerintah sudah seperti kehabisan akal untuk menghadapi serangan virus yang ganas yang melanda semua negara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berdiam di rumah ketakutan. Dan ketika kita berusaha untuk tidak mendengar berita tentang virus yang ganas ini, maka kita akan disodorkan berita menakutkan yang lain. Ekonomi yang hancur, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, begitu banyak usaha yang gulung tikar, dan begitu banyak orang kelaparan. Keadaan semakin gelap, semakin susah. Itu hari-hari yang terjadi, yang sudah kita lalui bersama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal ini juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka masuk di dalam penghukuman oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan situasi-situasi yang sulit dialami oleh Israel. Maka lewat kitab Yoel ini, Tuhan mau berbicara dan mengingatkan kepada orang Israel. Oleh sebab itu, biarlah pesan ini juga ditujukan kepada kita pada saat ini. Pesan Tuhan pada pagi hari ini lewat kitab Yoel pasal kedua ini, kita mau belajar. Yang pertama, ada janji pemulihan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita membaca kitab Yoel pasal 2 ini, maka di ayat 25 dan 26 kita akan menemukan janji Tuhan buat umatnya. Tuhan berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel masuk dalam penghukuman Tuhan, mengalami situasi yang sulit, mengalami situasi yang gelap. Tetapi di tengah-tengah penderitaan seperti itu, ada janji Tuhan yang akan memulihkan kehidupan mereka. Ini seperti sebuah oase di tengah-tengah padang gurun. Oleh sebab itu, di tengah-tengah penderitaan ada janji, ada berita bahwa Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang dilewati serba sulit itu. Tahun-tahun yang hilang, masa-masa penderitaan itu akan Tuhan pulihkan. Hal yang sama itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara, Bapak Ibu saat ini masuk dalam masa-masa yang gelap. Bapak Ibu masuk dalam pergumulan yang berat. Tapi ingatlah, dalam situasi yang seperti itu ada janji Tuhan untuk memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita dengarkan senantiasa pesan Tuhan dalam kehidupan kita, karena di sanalah kita akan mengetahui ada janji pemulihan yang Tuhan akan kerjakan bagi seluruh kehidupan kita. Itu yang pertama yang kita belajar dari pesan Tuhan di pagi hari ini. Pesan Tuhan yang kedua lewat kitab Yoel ini kita belajar bahwa
butuh perjuangan untuk mengalami pemulihan. Saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan, bukan hal yang mudah untuk bangkit dari kejatuhan atau keterpurukan. Tidak sedikit orang karena beratnya penderitaan dan ketidakmampuan melihat jalan keluar dari penderitaan itu, mereka menjadi putus asa. Tidak demikian dengan Tuhan Allah. Seberat apapun penderitaan yang dialami oleh umatnya, Allah berkuasa, Allah mampu memulihkan dan menyelamatkan umatnya. Kabar sukacita ini yang disampaikan Yoel kepada orang-orang Yehuda. Serangan belalang yang dahsyat dilanjutkan musim kering yang panjang telah membuat Yehuda hidup dalam penderitaan yang sangat luar biasa, miskin dan terancam kelaparan. Keadaan tersebut bertambah berat karena ada ancaman serangan dari pasukan asing atau pasukan dari utara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun Bapak Ibu sudah mendengar janji pemulihan dari Tuhan, bukan berarti Bapak Ibu bertangku tangan, Bapak Ibu tinggal duduk diam tidak ngapa-ngapain. Tetapi masih dibutuhkan sebuah perjuangan, sebuah usaha dari hidup kita supaya pemulihan itu terjadi dalam hidup ini. Oleh sebab itu jangan salah untuk menerima firman Tuhan. Jangan salah persepsi. Kalau Tuhan berjanji menolong, kalau Tuhan berjanji memulihkan, bukan berarti kita tinggal diam, kita tidak berbuat apa-apa, kita menjadi orang-orang yang pasif. Itu salah Bapak Ibu. Yang benar dalam menantikan pertolongan Tuhan, dalam menantikan pemulihan Tuhan, kita tetap aktif, kita tetap harus berjuang sehingga pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu pesan Tuhan yang kedua lewat bagian firman Tuhan ini. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah Tuhan adalah jawaban yang manusia butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yoel menegaskan bahwa jalan keluar dari penderitaan Yehuda bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan Allah. Allah yang hadir di tengah-tengah mereka yang tidak disadari oleh umatnya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Padahal ia senantiasa bekerja dalam sejarah karena ia peduli dan mengasihi umatnya. Di ayat yang ke-18 Allah berjanji untuk memulihkan keadaan Yehuda. Pemulihan Allah akan membuat Yehuda terbebas dari ancaman kelaparan, keamanan, bahkan dari celah bangsa-bangsa lain. Tidak itu saja, pemulihan dari Allah menjamin masa depan umatnya. Apa yang hilang dan terampas karena serangan belalang dan musim kering yang panjang akan dikembalikan oleh Tuhan Allah. Kenyataan ini menyatakan satu hal yang nampak jelas, yaitu hidup dan masa depan umatnya sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sangat peduli, karena Tuhan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sederhananya adalah bahwa Yesus itu, Tuhan itu satu-satunya jawaban untuk apa saja yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Ketika engkau saat ini bergumul tentang apapun juga, baik engkau bergumul karena pekerjaanmu, engkau bergumul karena ekonomimu, engkau bergumul tentang masalah keluargamu, yang engkau butuhkan adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat pengalaman Yehuda dan Israel, bahwa hanya Tuhanlah jawaban yang mereka butuhkan. Kelepasan yang mereka alami bukan datang dari pihak manapun, bukan datang dari manusia, bukan datang dari bangsa lain, tetapi datang dari Tuhan yang tinggal bersama di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau engkau rindu mengalami pemulihan terjadi dalam pekerjaan, engkau rindu mengalami pemulihan di dalam keluargamu, kalau engkau rindu mengalami pemulihan di dalam ekonomimu, hadirkan Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah setiap pergumulan yang engkau alami. Jangan hadirkan orang lain, karena menghadirkan banyak orang belum tentu menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Tetapi kehadiran Tuhan di dalam seluruh hidup kita pasti membawa perubahan. Yang pahit mampu Tuhan ubah menjadi yang manis, yang penuh penderitaan pergumulan akan Tuhan pulihkan. Ada sukacita, ada kemenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, hadirkan Tuhan, maka masalahmu akan hilang. Tetapi kalau engkau menghadirkan yang lain, masalahmu belum tentu hilang, justru akan nambah masalah yang baru. Itu pelajaran yang ketiga yang kita peroleh di pagi hari ini. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Tuhan bagi kita semua adalah pemulihan Tuhan membawa sukacita. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus,
Allah menghendaki umatnya hidup dalam sukacita. Pemulihan yang menghadirkan sukacita itu bergantung sepenuhnya pada ketulusan umatnya untuk bertobat. Allah mendengar setiap permohonan yang dipanjatkan dengan hati bertobat. Artinya, tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Melalui pertobatan, kita disadarkan kembali bahwa dalam kehidupan ini Allah yang hadir, mengampuni, menyertai kita adalah Allah yang berkuasa melakukan perkara-perkara yang besar, yang penuh kepedulian, yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun masalahmu, seberat apapun beban hidupmu, kalau engkau hadirkan Tuhan, maka Tuhan akan ubah situasinya, bahwa hidupmu akan dipenuhi sukacita. Karena di mana Allah hadir, Alkitab mencatat bahwa kehadiran Tuhan membawa sukacita. Ingat Zakius yang dibenci orang banyak, tetapi ketika bertemu Tuhan dan Tuhan hadir dalam rumahnya, maka Zakius mengalami sukacita yang besar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika ada pernikahan di Kana, terjadi sesuatu yang memalukan karena anggurnya habis. Tetapi karena Allah hadir, karena Yesus hadir dalam pernikahan itu, maka seluruh keluarga itu, seluruh tamu undangan bersukacita karena mampu menikmati anggur terbaik yang pernah mereka rasakan. Di dalam pergumulan apapun, ketika Yesus hadir, maka akan memberikan sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau punya pergumulan, ketika engkau punya masalah, punya beban, jangan lupa hadirkan Tuhan, karena Tuhan mampu memberi sukacita. Dan ketika hatimu penuh sukacita, engkau akan penuh semangat, engkau akan berjuang, engkau tidak akan tinggal di dalam penderitaan, engkau tidak akan tinggal mengasihi diri sendiri, maka engkau akan bangkit, dan bangkit, maka masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Itu yang keempat yang kita bisa belajar di pagi hari ini. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pertobatan diperlukan supaya mengalami pemulihan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, beruntung Nabi Yoel mampu dan berhasil mengajak umat Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan, sehingga yang dikatakan Tuhan bahwa Tuhan menyesal atas hukuman yang telah Ia berikan, sebab Ia sesungguhnya penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Bahkan Tuhan berjanji akan menyuplai kembali kebutuhan-kebutuhan dasar umat yang diperlukan. Di sini kita melihat pemulihan. Di dalam hubungan yang pulih ada restorasi. Di dalam pemulihan itu terjadi, maka hubungan umat dan Tuhan dipulihkan, maka penderitaan dipulihkan, beban pergumulan dipulihkan oleh Tuhan. Buah pertobatan adalah restorasi itu sendiri. Sesuatu yang rusak dibangun kembali seperti bentuk yang semula, atau bahkan lebih baik. Dalam restorasi, rasa malu karena dosa diubahkan, sama seperti Tuhan berjanji kepada umatnya, umatku tidak akan malu lagi selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, karena satu dan lain hal, kadang kita terkejut mendapati diri kita berjalan menjauh dari Tuhan. Tidak selalu karena keinginan kita, lalu kita mungkin menjadi malu karenanya. Tetapi seperti kata Nabi Yoel, baiklah kita berbalik kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat, karena Dia adalah Tuhan yang welas asih, dan hidup kita pasti dipulihkan Tuhan. Karena itu, marilah kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita dan tidak akan membuat kita malu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam hidup kita pernah mengalami jatuh dalam dosa, kita melakukan pelanggaran, dan itu membuat kita malu. Kita malu pada semua orang, kita malu kepada orang-orang yang mengenal kita. Tetapi jalan keluarnya adalah sederhana. Mari kembali kepada Tuhan, akui itu dan bertobat, jangan lakukan lagi, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Maka engkau tidak akan pernah malu lagi, karena Tuhan sanggup mengubahkan kehidupanmu. Yang rusak diperbaiki, yang rusak dibangun kembali, bahkan mungkin lebih baik lagi. Oleh sebab itu, jangan malu datang kepada Tuhan kalau engkau ingin dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Sebelum kita bekerja beraktivitas, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Terlebih lagi mari kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Karena yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Maka jangan puas hanya menjadi pendengar saja, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan.
maka engkau akan menikmati segala yang baik. Kemurahan, kebajikan, anugerah Allah akan meliputi kehidupanmu, dan kehidupanmu akan menjadi berkat bagi banyak orang ketika engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Karena janji Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, begitulah hidupmu akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bekerja hari ini dengan penuh sukacita. Lakukan yang terbaik semaksimal mungkin, karena kita bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetap semangat, jaga kesehatan, yakinlah Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu. Maka puji muliakan nama Tuhan melalui hidup dan pekerjaanmu. Maka engkau akan melihat segala yang baik berasal dari Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.